Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bapak Ibu, saudara sekalian, berbagai penelitian menyatakan adanya hubungan antara perilaku temperamental seseorang dengan tingginya kasus penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, dan sebagainya. Penelitian itu Bapak Ibu sekalian menunjukkan pula bahwa amarah itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan suatu penyakit. Nah Bapak Ibu, orang yang bermasalah dalam hal mengontrol emosi biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari penyakit yang diderita dibandingkan mereka yang muda atau tidak dipengaruhi atau dibelenggu oleh kemarahan ataupun kondisi emosi temperamental berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir hal mengenai kemarahan itu banyak sekali juga dibahas di dalam Alkitab. Karena satu sisi Bapak Ibu sekalian, secara sederhana saja saya merefleksikan bahwa Tuhan tahu bahwa memang manusia seringkali bergumul dengan kemarahan. Manusia bergumul dengan mengontrol emosinya. Alkitab memang tidak menyebutkan bahwa marah itu dosa Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang harus diingat adalah marah-marah atau kemarahan yang berkepanjangan itu akan berubah menjadi dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, marah sendiri itu adalah wujud emosi ataupun ekspresi dari perasaan seseorang. Dan setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Bahkan Yesus Kristus pun pernah marah ketika di bait suci. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang Alkitab soroti adalah marah yang dalam artian marahnya itu tidak selesai. Marah yang akhirnya memunculkan masalah baru, yaitu dendam, sakit hati berkepanjangan, emosi berkepanjangan, membuat kita akhirnya tidak bisa mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti kita, bahkan mungkin mengampuni kesalahan diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tidak marah kepada orang lain, tetapi dia pun marah terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, baik marah kepada orang lain, marah terhadap diri sendiri yang berkepanjangan, itu yang dikatakan Alkitab tidak boleh, yang akan menyebabkan dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, berikutnya, kemarahan atau marah-marah yang berkepanjangan, yang dimana pikiran dan hati sudah dikuasai oleh emosi yang begitu dahsyat. Kemarahan itu cenderung membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tak terkendali berikutnya. Yang secara ekstrim mungkin bisa menyakiti dan melukai orang lain. Bisa saja melukai istrinya, bisa saja melukai suaminya, bahkan melukai anak-anak ataupun orang di sekitar maupun keluarganya sendiri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, marah-marah dapat menyebabkan pertikaian dan kehancuran, tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga berdampak negatif bagi orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, marah-marah itu dapat merusak sebuah hubungan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarahan itu seringkali dijadikan celah oleh iblis untuk menabur benih kejahatan di otak kita, di hati kita, sehingga itu bisa menjadi alat iblis memakai kita, mempengaruhi kita untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika kita sedang marah? Bukan marah-marah, begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kalau kita bisa
mengendalikan diri kita itu jauh lebih baik. Seperti Mazmur 4 ayat yang ke-5b berkata, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini sedang diajarkan bahwa kalau engkau sedang marah, jangan sebisa mungkin engkau meletupkan itu semua, tetapi coba engkau tenangkan hatimu terlebih dahulu, tenangkan pikiranmu, sehingga kau bisa mengontrol kemarahan itu dan mengontrol setiap ucapan ataupun tindakan yang akan kita lakukan setelah kita marah. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemarahan kita terlalu meletup-letup sehingga kita kehilangan penguasaan diri, kontrol diri, sehingga menyebabkan dan menimbulkan masalah baru bagi diri kita maupun keluarga kita ataupun orang-orang terdekat kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika engkau marah ataupun sedang bergumul tentang kemarahan, kembalilah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ingatlah perkataan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sebisa mungkin, sedapat mungkin engkau masuk berdoa kepada Tuhan bahwa engkau sedang marah. Engkau curhat sama Tuhan, sehingga harapannya ketika kita berjumpa di lewat persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, maka kemarahan kita itu akan disirami dengan kelegaan, akan disirami dengan ketenangan, sehingga kita boleh mengontrol emosi kita dan menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi dengan kepala dingin alias dengan ketenangan, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ataupun sikap-sikap yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa obat dari semua ini adalah kasih dan pengampunan. Memang Bapak Ibu sekalian tidak mudah, tidak gampang. Tetapi bukankah itu bukan menjadi satu hal yang mustahil bagi kita anak-anak Tuhan? Kristus telah mati menyerahkan hidupnya bagi engkau dan saya. Dia adalah teladan agung bagi kita semua. Oleh karena itu kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tidak membuat kita menjadi marah-marah atau marah yang menghasilkan dosa. Kita datang kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan sehingga boleh mengubah kemarahan kita menjadi pengampunan yang sejati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita merefleksikan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa marah adalah sebuah ungkapan perasaan dan itu wajar Tuhan. Tetapi itu menjadi tidak wajar ketika kami menjadi marah-marah, di mana kemarahan kami berbuah dan menghasilkan dosa. Kata-kata yang kami keluarkan, kata-kata yang menyakitkan, menghancurkan, bahkan memantik pertikaian yang lain, sehingga merugikan diri kami sendiri, bahkan orang-orang yang kami cintai di sekitar kami. Tuhan, berikan kami terus roh pengendalian diri, penguasaan diri, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang punya penguasaan diri, pengontrolan emosi yang baik, sehingga kami boleh terus memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi emosi kami yang mungkin sedang terpantik oleh hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang kasih Kristus. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin, menyertai, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.